Saya itu kalau nggak salah ini 2019 aja udah sempat saya tuh waktu itu debat sama Said Didu kok. Saya belain Pak Jokowi waktu itu. Sebagai sesama kader UGM, ya, alumni UGM, saya belain Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi ada foto-fotonya ketika kuliah. Saya tunjukkan di medsos saya. Pak Said Didu waktu itu mau mengasih kendaraan sepeda motor kalau ada yang menunjukkan bisa membuktikan. Saya tunjukkan dan begitu. Saya ini pembela Pak Jokowi saya. Tapi sekarang kondisi seperti ini, kalau memang Pak Jokowi punya ijazah, sebagaimana dulu kita sangat percaya, berikan. Nggak ada masalah kok. Itu bukan aib. Yang diminta itu bukan celana dalam. Yang diminta itu ijazah UGM yang sangat membanggakan. Dan itu akan menyelesaikan masalah. Terpanggil, miris saya melihat ketika Undang-Undang ITE dipakai untuk menjerat para aktivis-aktivis yang kritis. Itu akademisi, itu saya datang di sini. Makanya saya nanti akan menjelaskan kepada aparat. Kalau sama orang yang ikut membuat saja nggak percaya, mau sama siapa lagi? Itu loh. Nah ini yang jadi problema. Memang kalau sudah didesain untuk harus masuk, itu biasanya nggak perhatian lagi dengan makna normanya. Disitulah saya hadir. Saya memahami kalau misalnya PDIP diam, parlemen diam. Kalau memang nanti terbuka, ya apologize. Oke, udah lebih minta maaf. Lebih baik minta maaf. Lebih baik minta maaf pada rakyat daripada bikin beban sejarah kan. Daripada beban sejarah dan terus menolak tapi akhirnya terbuka. Ya itu artinya dia mencoba untuk suatu hal perbuatan itu dijala dengan banyak sekali pasal dan pasal-pasal yang dipakai itu adalah pasal-pasal yang sanksinya di atas 5 tahun semua untuk menahanan. Dan itu memang udah menjadi semacam fenomena yang seringkali kenapa pasal 27 ayat 3 yang sekarang jadi 27A itu kenapa jadi 2 tahun? Gara-garanya sering dipakai dulu untuk nahanin orang dari sejak Prita Mulyasari sampai kasus-kasus yang ada di Surabaya, di Jakarta, di mana-mana, di Makassar gitu loh. Nah, masalahnya Prof tadi saya mau ngomong apa? Lupa saya. Jadi saya ingin setelah melihat fenomena ini ya, apa appeal Prof terhadap penyelesaian masalah ini? Orang mengatakan, wah udah hadapi aja pengadilan, kayak dia paham pengadilan kayak bersih aja, pengadilan tidak berpihak kan? Kalau sudah kasus-kasus begini kan kita tahu lah behind the skenario-nya. Nah, cuma kira-kira apa advice Profesor kalau seandainya misalnya disuruh menyelesaikan soal ini dengan cara sebaik-baiknya dan setataatnya pada aturan hukum? Iya, kalau saya pertama memang benar sekarang ini saya ini udah punya pengalaman berkali-kali menjelaskan di pengadilan juga kadang-kadang hakim kelihatan mantuk-mantuk begitu ya, tanya tiba-tiba putusannya beda. Tidak sama sekali tidak mendengarkan pendapat totally different dan itu berkali-kali ya. Artinya kayak kemarin juga begitu kan, kasusnya di RUT ASDP kan, walaupun Prof Renald Ghazali menjelaskan dengan berbusa-busa di pengadilan tetap aja kena 4,5 tahun, baru kemudian presiden yang turun kan begitu kan, presiden yang turun untuk memberikan rehabilitasi. Nampaknya memang ini juga seperti itu. Kalau nanti sampai ke pengadilan, dan jangan berharap pengadilan itu akan bisa fair seperti yang kita ucapkan tentang pasal-pasal itu maknanya seperti itu. Ini pasal ini pasal yang keliru penerapannya. Tapi berkali-kali saya ketemu sama berbagai hakim, nampaknya mereka itu sulit untuk diberitahu, gitu kan? Dan ada semacam jurisprudensi bahwa pasal-pasal itu dikenakan sekenanya aja. Iya, pokoknya
Ya kayak tadi kasusnya Habib Rizik dan sebagainya itu. Ya seperti itu yang terjadi. Makanya lalu kita perlu, masyarakat tuh perlu juga menjaga ini supaya apa? Benar-benar siapa hakimnya. Oke. Jadi harus pengertian menjaga itu betul-betul kita ngawasi. Kita marking ya. Kita ngawasi. Jadi sesuatu itu kalau diawasi oleh publik yang kita terlibat itu kan lebih hati-hati. Iya. Tapi kalau sampai ini yang udah diawasi, kita perlu tahu sebenarnya hakimnya siapa, ahlinya siapa. Iya. Kadang-kadang Mas Bung Refli, saya tahu bahwa undang-undang ITE ini seringkali diterapkan secara salah. Ahlinya tuh ahli-ahli yang sudah langganan sama mudah untuk memasukkan pasal-pasal itu. Jadi kelihatannya ahlinya itu ahli yang dipesan untuk bagaimana cara mencari agar orang ini masuk. Nah itu perlu juga diungkap ke publik supaya universitasnya atau kampusnya tahu bahwa ahlinya ini ngawur, berbeda dengan minimal berbeda dengan Henry Subiakto bisa begitu loh. Gitu loh. Ini siapa gitu loh. Jadi perlu diungkap ini ahlinya siapa yang diundang, kemudian jaksanya dan juga hakimnya untuk bagian dari kontrol. Oke, jadi menarik untuk terutama untuk kasus-kasus yang besar seperti ini. Kasus RRT ini ya. Jadi Prof, kalau Prof kemudian diajukan sebagai ahli bersedia, Prof? Oh, saya yang kasus ecek-ecek aja saya bersedia kok, karena saya tujuannya bukan karena saya itu katakanlah ya saya membantu Mas Rudi Kamri, bukan karena saya kenal Rudi Kamri, tapi saya ingin mendudukkan bahwa undang-undang ITE ini jangan dipakai sembarangan. Jangan dipakai sesuai dengan selera penegak hukum yang sudah punya relasi-relasi dengan elit atau dengan kekuasaan gitu loh. Tapi undang-undang ITE ini tujuannya adalah apa? Untuk menjaga benar-benar supaya informasi elektronik itu tidak disalahgunakan, tidak ada misuse di dalam penggunaan komputer dan jaringan komputer kan begitu kan. Tapi bukan berarti bahwa ini bisa dipakai untuk mengkriminalkan orang secara sembarangan. Nah, saya biasanya masuk ke situ, masuk untuk mendudukkan undang-undangnya. Apalagi ini terkait dengan tadi kebutuhan Indonesia memang masyarakatnya udah butuh tahu sebenarnya presidennya itu kayak apa aslinya. Ini kan keingintahuan masyarakat sekarang tinggi sekali. Saya mengikuti untuk mendapatkan informasi jadinya. Iya, ini people's right to know, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Dan sekali lagi bahkan mungkin negara ini membutuhkan sebuah solusi undang-undang hukum yang untuk supaya tidak terjadi konflik. Yaitu mau tidak mau adalah membuka informasi itu, membuka ijazah itu seperti apa aslinya. Jangan dikorbankan hanya gara-gara satu ijazah atau kata satu hal itu. 8 anak warga negara terancam. Seluruh warga negara terancam atau katakanlah akan terjadi konflik besar. Ini kan terjadi konflik besar. Minimal sekarang udah terjadi di medsos ya. Tapi kan bisa juga itu yang namanya digital outrage, kemarahan digital di medsos itu kemudian terimplementasi di dunia fisik kan bisa terjadi. Ya kalau ada pemicunya. Misalnya ada bentrokan di pengadilan atau apa, itu bisa. Makanya ini kearifan negara, ini perlu sekali. Tadi sekali lagi bahwa Indonesia pernah terbelah dan kemudian menyatu karena presidennya ambil alih dengan solus populi suprema lex, dekret presiden waktu itu. Kalau ini nggak perlu pakai dekret, tapi cukuplah bahwa perintahkan seperti apa yang namanya ini aslinya seperti apa. Ijazah dihadirkan, diuji sama-sama secara terbuka. Nanti bagaimana konsekuensinya dibicarakan. Kalau asli berarti mohon maaf ya teman-teman yang namanya Roy Suryo CS itu berarti memang dianggap mau nuduh sesuatu yang salah atau yang keliru begitu sehingga konsekuensi hukumnya kena pasal 310, 311 atau 27A tadi. 27A lah katakanlah yang tepat. Pokoknya di bawah 5 tahun semua itu tapi. Ya, tapi kalau katakanlah kalau ternyata ijazahnya yang bermasalah tidak asli, ya ada konsekuensi hukumnya. Nah, ada konsekuensi hukumnya. Nanti dikasih gerasi amnesti apa itu soal itu urusan lain, tapi jelas itu melanggar 263 KUHP. Ya kan tentang pidana pemalsuan surat, pemalsuan surat, dokumen. Ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di Sistem Pendidikan Nasional pasal 69 itu terkait dengan pemalsuan ijazah. Ada.
dengan 5 tahun sanksinya. Iya. Nah, ini semua adalah hal yang harus kita tempuh dan betul-betul dasarnya equality before the law. Ya. Bahwa hukum itu berlaku sama untuk siapapun. Bukan karena dia adalah tokoh nasional lalu beda. Ya enggak lah. Kalau memang ijazah saya disangsikan lalu mau dibuka, silahkan saya buka ijazah saya, diteliti juga boleh. Begitu pula bagi tokoh. Iya, apalagi tokoh. Apalagi tokoh. Itu. Prof, ada satu hal yang saya sendiri sudah menangkap bau-baunya, bahwa nanti penyidik ya, itu tidak akan masuk atau menukik pada pembuktian ijazah itu palsu atau tidak. Ya. Tapi yang dia sasar adalah apakah Roy Suryo menghina atau enggak, apakah Dr. Tifa itu mencemarkan nama baik atau enggak, apakah Rismon itu menduplikasi dokumen apa enggak dan lain sebagainya. Nah, sehingga nanti sebenarnya tidak akan ada pembuktian apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu seperti Bambang Tri dan Gus Nur yang tiba-tiba suddenly dituntut 10 tahun, divonis 6 tahun dan kemudian ditingkat banding ke 4 tahun. Gimana Prof melihat ini? Ya, sekarang satu lagi tambahan, pasal menyebarkan berita bohong itu dihapus. ya. Karena berdasarkan pengalaman Gus Nur dan Bambang Tri, ketika berita bohong masih menggunakan Undang-Undang 1 1946 dan belum dimasukkan ke Undang-Undang ITE ini, itu 10 tahun dia berdasarkan itu, tetapi di tingkat banding nggak relevan karena dianggap kalau ini berita bohong, berita aslinya mana nggak pernah. Iya. Dan itu di-drop sama polisi. Ya 28 ayat 3 kan, Iya, pasal 28 ayat 3. iya. Itu pertama harus ada mana aslinya, mana bohongnya. Iya, kemudian kalau itu kan harus menimbulkan kerusuhan Iya, atau iya. keonaran fisik. Iya. Itu harus ada keonaran fisiknya. iya. Harus ribut dulu kan begitu. Itu memang tidak relevan. Tapi kalau itu masih dipakai itu tambah kelihatan ngawurnya lagi kan gitu. Tapi oke lah, udah di-drop itu sudah bagus. Iya, tapi berarti kan- tinggal 28 ayat 2. Iya, arahnya kan tidak akan ada pembuktian ijazah akhirnya. Nah kalau seperti itu berarti ini ada tadi persoalan people's right to know tadi. Oke. Ya ada hak masyarakat untuk tahu. Makanya Presiden harus turun tangan tuh. Iya. Untuk to fulfill gitu kan. Ya ini kan hak masyarakat untuk ini kalau presiden tidak turun tangan, ini juga bisa mempengaruhi katakanlah image presiden sendiri. Seolah-olah beliau tidak fair ketika melihat kondisi seperti ini. Ini memang hal yang kelihatannya sederhana, tapi sederhana kan hanya persoalan tunjukkan gitu kan. Iya, Tapi menjadi rumit karena orang tidak mau menunjukkan dan Ya, dan justru orang menyangka-nyangka kenapa nggak mau ditunjukkan. Ya makanya saya berkali-kali mengatakan ijazah itu kebanggaan. Iya. Anda kan alumni UGM juga kan? Iya. Ketika lulus UGM kan bangga kan gitu. Iya, ndak ada lagunya kan, bakti kami mahasiswa Gajah Mada semua. Artinya bangga. Ijazah itu bukan aib. Iya. Ijazah itu bukan penyakit. Kenapa tidak mau ditunjukkan? Justru ketika semakin lama diputar-putar, nanti adalah problemnya adalah efeknya itu saya sebagai orang komunikasi nih. Dampaknya adalah pada kredibilitas, pada kepercayaan. Dan semua orang yang membenarkan ijazah itu ada asli dan lain sebagainya akan kehilangan kehilangan legitimasi, kehilangan integritas, kehilangan moral standing untuk berbicara di publik lagi karena dia membela sesuatu yang sudah irasional. Iya, makanya saya juga ingatkan saya sebagai alumni Gajah Mada, tolong Gajah Mada dalam hal ini jangan menjadi lembaga yang melegitimasi seolah-olah tidak perlu membuka ijazahnya seperti apa. Karena saya ketika dulu kuliah itu banyak teman-teman saya yang kuliahnya muncul ada fotonya dan sebagainya tapi nggak jadi lulus. Kan banyak. Saya punya teman SMA teman SMP dan SMA, dia selalu juara di SMP dan juara di SMA. Juara umum di SMA dan keterima di fakultas di UGM. Di UGM juga dia bagus sekali. Tapi nggak lulus. Sampai sekarang nggak lulus. Itu ada teman saya. Akhirnya hanya karena nggak lulus yang paling bagus tuh si topi merah. Topi merah itu yang anak kecil itu. Dia ngaku dia nggak lulus. Tapi pinter dia dari awal. Itu juga pinter. Dia walaupun nggak lulus dia masih bisa semacam bimbingan orang-orang yang mau masuk UGM. Dia ngasih semacam bimbingan itu. Bimbel. Bimbingan belajar. Dan dia ngajari tentang matematik, fisika gitu. Enggak, teman saya ini yang tidak lulus ini.
Dulu pinter sekali tapi nggak lulus. Artinya sekali lagi di Gajah Mada itu biasa orang kelihatan dulu kuliah aktif lalu tiba-tiba nggak lulus. Apalagi angkatan saya, satu angkatan 250 orang. Ya gimana kita tahu apa dia lulus apa enggak? Iya. Bahkan semester pertamanya udah hilang dia. Makanya kalau sekarang begitu reuni ada dia ikut. Iya, makanya kalau sekarang diminta untuk menunjukkan ijazah itu bukan suatu yang berlebihan. Oke. Itu bagian dari objektivitas Oke, dan etika Prof. ya. Ini Prof udah lihat waktu Ya. nih kan. Ada tadi saya janji kan. Nah, pertanyaannya Prof ya. What should be what we should be? Sorry. Saya mau bilang apa yang saya harus lakukan. What we should be ya, should do ya kan. Apa yang harus kita lakukan? Ya kalau sekarang sebenarnya kita sudah dengan mengkritisi, mengingatkan kepada polisi, kemudian menyarankan supaya Pak Jokowi membuka sajalah ijazahnya. Kalau Bapak tidak membuka ijazah, justru Bapak akan semakin kehilangan kredibilitas. Bukan hanya Bapak yang kehilangan kredibilitas, institusi yang selama ini mendukung kayak misalnya kayak UGM juga bisa kehilangan kredibilitas kalau tanpa ada dibuka. Karena kenapa tidak dibuka? Alasan apa lagi? Mau nunggu ribut, mau nunggu katakanlah ada benturan-benturan. Kalau saya konkret aja, kalau memang ijazah Pak Jokowi itu memang palsu, misalnya ya, karena itu dia resisten untuk membukanya, udah saya himbau aja ke Pak Prabowo, ya kan? Sudah, yang penting adalah telling the truth, ya kan? Seperti rekonsiliasi, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu. Dia telling the truth, oh iya saya nggak punya ijazah, memang ijazah ini palsu, tapi kemudian dimaafkan. Kalau dalam krisis komunikasi, dalam ilmu komunikasi, kalau terjadi sesuatu yang ketidakpastian, kemudian ketidakpercayaan itu memang harus telling the truth, honestly, harus jujur. If you are at fault, apologize. Jadi kalau salah ya minta maaf. Dan publik pasti akan muncul yang menerima kesalahan itu, atau ya logis ada yang nolak itu pasti. Tapi presiden sebagai kepala negara yang punya constitutional right, kan baru saja ngasih rehabilitasi, abolisi, amnesti, kan bisa dia memberikan itu. Dulu diadili dulu Bill Clinton ketika ketahuan selingkuh sama Monica Lewinsky itu, apa yang dilakukan? Dia telling the truth, kemudian ngomong honestly apa adanya, lalu dia minta maaf. Lalu malah dapat simpati. Malah justru dapat simpati. Menang lagi. Dia menang lagi, minta maaf kepada istrinya, minta maaf kepada anaknya, minta maaf kepada masyarakat yang mendukungnya, malah dapat simpati. Tapi kalau dia tetap menyembunyikan, itu menunjukkan bahwa ini kayaknya tidak ada yang memberikan nasihat dari sisi komunikasi. Karena komunikasi itu tadi bahwa justru orang kalau ada sesuatu yang keliru, salah, itu harus apologize, minta maaf. Gitu. Oke, Prof. Terima kasih banyak. Mungkin Prof membutuhkan untuk closing statement. Silakan, Prof. Saya hanya ingin menyatakan bahwa kalau sampai memang kenapa sampai berlarut-larut ini dan banyak orang terlibat, bahkan mungkin membela mati-matian, karena memang dampak dari kalau tadi sampai di pengadilan kemudian ketahuan kalau palsu ijazahnya, yang runtuh bukan hanya Pak Jokowi, tapi seluruh dinasti maupun juga partai yang menempel, mereka-mereka aktivis-aktivis yang juga nempel di situ, bahkan juga bisa mengenai partai lama yang dulu menyokong dia. Bisa. Makanya saya memahami kalau misalnya PDIP diam, parlemen diam, karena parlemen dulu juga ikut terlibat, ikut membenarkan dan sebagainya ya, terutama mereka-mereka yang dulu di dalam pemerintahan. Itu yang ingin saya sampaikan. Makanya kalau memang nanti terbuka, ya apologize. Oke, udah lebih minta maaf. Lebih baik minta maaf. Lebih baik minta maaf pada rakyat daripada bikin beban sejarah kan. Daripada beban sejarah dan terus menolak tapi akhirnya terbuka atau masyarakat sampai kapanpun tidak percaya. Oke. Ya, saudara sekalian ya, kalau kita berbincang secara waras, kita udah paham itu sebenarnya kasus ini arahnya kemana. Karena makin lama makin meragukan ini. Sebenarnya ada apa enggak ijazahnya itu. Tetapi kalau misalnya ada, kenapa nggak ditunjukkan?
Kalau tidak ada, ya kenapa nggak minta maaf kan begitu? Daripada kemudian mengkriminalisasikan anak bangsa, apalagi orang-orang yang cerdas. Kayak Dr. Tiva itu kalau dia lanjutkan bisa 4 PhD dia di Driarkara, di filsafat, kemudian di UI, kedokteran UI, kemudian ada di Unpad, di Norwegia 1. Kan tertunda konon gara-gara ini juga kasus ini. Roy Suryo itu seorang doktor, Rismond itu seorang dokter. Masa yang masuk penjara manusia-manusia berkualitas, sementara yang tidak berkualitas kutu kupret dikeluarin. Mudah-mudahan ini bukan hanya playing the game, tiba-tiba nanti Prabowo ya udah biarin aja, nanti ujung-ujungnya gue kasih rehabilitasi juga. Karena kalau penegakan hukumnya begitu terus, ya ongkos sosialnya agak tinggi juga jadinya kan. Orang udah bentrok duluan, udah apa duluan. Terima kasih Prof. Henry ya. This is not we hope this is not the first time ya coming here. Jadi besok kalau kita ada yang lebih detail lagi, ya saya akan undang lagi karena butuh pencerahan dari mantan termul. Tapi dia udah klarifikasi bahwa beliau bukan termul karena beliau menjadi staf ahli Menkominfo. Sekarang Komdigi. Menkominfo itu sejak era pemerintahan Presiden SBY pada tahun 2007. Oke, makasih Prof ya. Ya. Oke Prof.